Halo YouTube, balik lagi sama aku Bilal dan selamat datang di video ini. Kali ini aku pengen sharing sebuah tutorial cara bikin kopi manual brew yang paling gampang yang teman-teman bisa coba sekalipun teman-teman benar-benar pemula dan dari nol. Ini cara paling simple, paling gampang dan ini salah satu metode yang paling pertama aku pelajarin ketika aku terjun ke dunia manual brew. So, biar nggak berlama-lama, jadi alatnya itu adalah ini teman-teman. French press. Jadi sederhananya French press ini adalah salah satu metode seduh yang paling gampang. Jadi kita cuman perlu air, bubuk kopi sama ini doang supaya kita bisa bikin kopi manual brew dan tanpa ampas. Karena dia metodenya press, sesuai namanya French press ya. Jadi di press untuk menghilangkan ampasnya. So, biar nggak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembuatannya. Pertama-tama, yang perlu kita siapin adalah timbangan digital. Karena ini salah satu hal yang krusial. Aku nggak akan bosan-bosan bilang ke teman-teman bahwa kalau kita mau nyeduh kopi, itu kita harus menggunakan timbangan digital supaya kopi yang kita seduh setiap harinya itu selalu presisi, teman-teman. Oke, kita siapin si kopi Bali Kintamani caturnya. Anyway, di sini udah aku grind to make it quick, jadi biar nggak terlalu lama juga ya teman-teman. Ini aku grindnya medium coarse, atau aku bisa bilang lebih cukup ke cenderung coarse ya atau kasar. Bisa dilihat seperti ini bentuknya. Tingkat kekasaran untuk si grind size-nya untuk minuman kopi dengan French press ini. Siapin French press-nya, nanti kita akan gunakan untuk menyeduh si kopinya. Langsung aja si bubuk kopi tadi 15 gram kita tuang ke dalam French press. Oke. Dan kita siapin air panas. Di sini aku air panasnya udah cukup mendidih ya teman-teman. Jadi nanti pas dituang, kita akan tuang 30 ml dulu untuk pre-infusion. Habis itu kita langsung tuang sampai di takaran air yang kita inginkan. Oke, pertama kita tuang dulu di sini. Sambil nyalain timernya. Oke, di sini aku pakai 30 ml teman-teman airnya untuk pre-infusion. Nah, karena French press ini beda sama V60 ya, yang kita bisa tuang airnya lebih merata. Kalau French press kita bisa pakai adukan dulu, kita stir. Kita aduk supaya semua kopinya itu mengenai si airnya gitu loh. Jadi airnya kena sama kopi dulu ya, sambil kita tungguin aja si pre-infusionnya. Kalau udah 30 detik kita pour lagi. Tadi aku 30 ml ya teman-teman, 30 ml 30 detik dan kita lanjut tuang lagi. Oke, kita lanjut tuang lagi teman-teman sampai nyentuh di angka 200 ml teman-teman. Oke. Kalau sudah, boleh kita aduk sebentar, sedikit aja kita aduk, supaya si kopinya ini bisa merata. Oke, kita aduk sedikit, supaya ekstraksinya bisa merata, dan kemudian kita tutup. Jangan langsung kita tekan semuanya ya teman-teman. Cukup kita tutup dulu aja dan kita simpan. Oke teman-teman, sudah 4 menit dan sekarang waktunya kita press si French press-nya teman-teman. Sudah 4 menit kita waktunya press. Oke, sampai si ampasnya turun ke bawah dan ketekan semua sama si pressure-nya ini. Oke teman-teman, next. Bisa langsung tuang kopinya ke dalam gelas cangkir yang udah kita siapkan ya. Langsung tuang aja, jangan disisakan ya teman-teman. Kopi yang kita udah seduh dari French press nih, langsung aja kita tuang semua ke dalam gelas atau ke dalam cangkir. So, sekarang waktunya kita coba bagaimana hasil seduhan kopi kita pakai metode French press. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita coba hasil seduhan kopi pakai French press yang udah tadi kita bikin. Jujur ini masih agak panas karena tadi kita pakai air yang suhu yang cukup mendidih. Habis mendidih, begitu mati beberapa detik kemudian langsung aku tuang, kayak gitu. Sebenarnya ada banyak juga coffee shop yang kalau misalkan menyediakan seduhan kopi pakai French press itu pakai suhu maksimal 95 derajat. Jadi aku coba pakai suhu mendidih seperti apa hasilnya. Oke. Kalau dihirup-hirup dari aroma sih ya, ini aromanya itu cenderung fruity teman-teman. Fruitynya tuh masih fruity yang ngarah-ngarahnya tuh ke asam, tapi nggak yang asam banget kayak yang kita kalau seduh kopi pakai Gayo wine. Ya, kopi Gayo wine itu kan itu kita dapat asamnya tuh kencang banget gitu kan. Tapi ini nggak terlalu kenceng gitu. Lain halnya sama kopi Geisha kemarin yang asamnya juga cukup kencang. Ini masuk kategori aroma asam yang kencang, fruity, tapi nggak sekencang Gayo wine atau Geisha kayak gitu.
Wow. Jadi gini teman-teman, aku tuh ngebayangin dari segi rasa itu ada buah-buahan yang cenderung warnanya kemerah. Kayak contohnya asam-asam stroberi dan keluarganya dan familinya gitu. Dan ini masih panas jujur. Mungkin kita perlu tunggu sedikit lagi sampai dia agak hangat dan lebih bisa dinikmati. Dibandingkan kopi kalau kita seduh dengan metode V60 atau saringan yang kita pakein kertas, kalau kita pakai French press ini ada tekstur di mulut yang lebih bold dibandingkan kopi V60. Kayak gitu. Karena sejatinya si kertas V60 ini emang nyaring minyak ya, dan juga strength dari si kopi itu sendiri, kecuali dengan gilingan yang halus gitu kan, yang sebenarnya nggak akan ke filter kalau diseduh pakai dripper stainless atau French press kayak gini, kayak gitu. Jadi intinya kalau pakai French press itu dia lebih bold dan lebih strong gitu dari segi tekstur di mulutnya. Pas anget aku menemukan asem, terus kemudian diisi di belakangnya tuh sama sedikit bold body gitu, jadi nggak clean kayak V60. Mungkin karena tadi ya si saringan dari French press ini tidak menyaring tekstur-tekstur bold yang bisa disaring sama kayak V60, jadi makanya dia teksturnya lebih bold dan di mulut itu berasa boldnya gitu. Jadi asamnya cukup berasa, terus kemudian ada boldnya juga, dan aftertaste-nya nggak clean kayak gitu. Dari segi acidity, aku menemukan acidity yang tadi ya, yang seperti di spektrum buah-buahan warna merah seperti strawberry or something, dan juga ada asam dari mango juga yang aku dapat di sini. Buat teman-teman yang pemula yang pengen belajar nyeduh kopi gitu kan dari awal banget, ini aku bisa saranin pakai French press ini nih teman-teman. Teman-teman cuma butuh bubuk kopi sama French press ini dan air panas. Dan teman-teman ikutin metode seduh yang udah aku share di video ini. Jadi teman-teman nanti bisa dapat metode seduh yang paling simple dengan rasa yang aman dan gak ada ampasnya. Kayak gitu. So, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya teman-teman bisa dapat notifikasi terbaru juga. Loncengnya juga jangan lupa dinyalain supaya teman-teman bisa dapat update terbaru tentang video-video perkopian dari channel ini. So, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.